Iya. Yang cewek. Biasanya Bu Uun tuh dampingin. Iya. Kok belum pada. Panggil-panggilin dulu dari grup. Ya. Assalamualaikum Kak Ridwan. Waalaikumsalam. Udah kelar ngajar Kak? Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran nggak? Mantap, udah kedengeran. Aman. Oke. Assalamualaikum Kak Nanda, Kak Galeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngajak Seger banget. Ngajak di 51 ini. Ngajak di 51 ini. Maaf Pak Mahmud. Oh iya nih. Nggak jadi Ada lemah. Lemah dia, apalagi Gale kecapean Wan. Capean dia. Iya. Dan kakak-kakak yang lainnya mohon izin kalau saya nanti sedikit pasif, ada rapat buat persiapan LDKO. Ya. Harus aktif loh, masa pasif. Belagu banget Nanda tuh, belagu Nanda. Tuh lo cengin Gale dulu. Baru ngajar ngajar baru 2 tahun belagu lo. Siap salah Asniar. Lo cengin Gale dulu Nanda. Jadi apaan Winanda? Pimpin OSIS. Iya Bang, OSIS nih. Oh iya. Minggu. Iya. Dapat dong kencang. Sabtu Minggu sekalian nanya Kak Rita yang Sem. Iya Kak, kenapa yang Sem? Itu kumpulinnya kapan ya? Rencana saya Jumat mau buat nih pakai anak-anak OSIS. Oh, nanti dulu itu saya yang masalah Sem kok kelompok lain setiap kelompok beda-beda. Ada yang bilang saya ngirimnya cuma 5 menit, ada yang 7 menit, 10 menit gitu loh. Terus ada yang foto-foto mereka kumpulin jadi video gitu loh. Bagaimana nih? Ya sebenarnya gini sih Kak, kalaupun misalnya foto-foto kan jadinya nggak bisa merepresentasikan kegiatan. Iya betul. Jadinya kan tidak jelas kegiatannya, alurnya. Walaupun pada kalau saya sih bikinnya kayak kemarin kali Cak. Iya. Kayak kita kemarin. Enggak, maksud saya waktunya bisa 10 menit bisa ya. 30 menit. Karena ada info dari kelas sebelah mereka ada yang boleh 10 menit, ada yang boleh sekian menit gitu loh. Jadi itu 10 menit apaan Bang? Coba pembukaannya aja Pak. Pembukaannya aja. Iya gimana Bang? Enggak kan dipotong-potong sama mereka gitu loh Bang Ridwan. Dipotong-potong mereka. Saya dapat kiriman dari 3 berupa link YouTube itu ada yang 5 menit, 7 menit, 10 menit dan semuanya merangkul Sem itu gitu loh. Jadi dipotong-potong sama dia, ada pembukaan, ada pembagian piala, ada main, ada Indonesia Raya, semuanya ada gitu. Enggak utuh ya. Enggak utuh ya. Iya. Ya ini aja sih. Disesuaikan aja sama kakak-kakak lebih mudahnya yang mana. Yang penting pada intinya kakak-kakak tuh paham esensi dari si Sem itu gitu aja. Oh saya sih utuh Bang. Sesuai. Alangkah lebih bagusnya juga utuh karena ketika nanti kita melihat
videonya, jadi kita memahami gitu. Paling kalau misalnya emang ada yang mau dari foto, ya foto kayak misalnya anak-anak lagi diskusi menentukan musim, misalnya itu boleh dari foto. Terus foto anak-anak lagi Bentar ya, bentar. Saya dengerin dulu bentar ada. Oh, iya. Diedit boleh Kak Rica? Nah, pertanyaan lagi nih Kak Rika. Artinya begini, videonya misalkan 5 menit cut untuk kegiatan awal. Terus apa namanya? 20 menit kegiatan intinya, mereka main game. Terus 5 menit pembagian hadiah. Setelah itu digabung videonya itu nggak napa kan? Ya boleh, yang penting kan nanti ketika dikumpulinnya pakai link YouTube aja Kak, jadi Kakak upload ke YouTube. Jadi saya tinggal ngelihatnya ya dari YouTube-nya itu. Yang penting nanti kalau link YouTube atau Drive juga boleh ya? Boleh, tapi biar lebih enak sih kakak-kakak kalau emang biasa upload ke YouTube, di YouTube aja. YouTube aja. Ya. Kayak Kak Ramli ternyata Kak Ramli ini dia konten kreator. Kalau vlogger kan biasanya ada beberapa verifikasi tuh, gitu kan kalau YouTube. Iya, benar-benar. Yang mudah aja nggak apa-apa Kak, nanti tinggal saya lihat boleh ke YouTube. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar? Kakak. Makan bagi-bagi, Tong. Oke. Kalau gitu kita baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat panggilan untuk seluruh anak OSIS dan MPK. Wah, ini pembina OSIS ngomong belum di mute. Oh ya, maaf. Dulu. Gimana nih? Tunggu. Oke. Kakak-kakak. Saya izin share screen. Sudah terlihat, Kak? Sudah terlihat ya, Kak, share screen-nya? Sudah. Oke, baik. Bisa ya sinyalnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Galeh, mohon izin untuk pimpin dulu ya, Kak. Siap, suara saya terdengar, Kak Rica? Ya, oke. Baiklah, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita berkumpul lagi, bertemu lagi di Tatap Maya pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 6 November 2024. Mohon izin saya untuk membuka doa pada pertemuan Tatap Maya pada pagi hari ini agar pertemuan kita pada pagi hari ini selalu diberikan kelimpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipersilakan kepada Kak Rica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Galeh. Baik kakak-kakak semua, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah hadir di sini setelah kita melalui proses luring ya, tatap muka. Alhamdulillah kita kembali untuk memasuki sesi daring. Gimana kakak-kakak kabarnya hari ini? Sehat semua, Kak?
Alhamdulillah sehat. Rica, maaf. Iya, Maaf, Kak. Kak Rica. Iya, Kak. Itu tadi kan saya kelewat tuh ada tamu anak-anak. Tadi gimana hasilnya jadinya pas yang bahasan? Jadinya Tepuk cinta tadi. Jadinya itu dipermudah aja, Kak. Boleh di YouTube, boleh di Gimit, dan untuk videonya kalau emang udah terlanjur dibikin YouTube Gimit apa? kalau udah terlanjur ngedit dipotong-potong ya nggak apa-apa. Yang penting kakak-kakak semua tahu dan paham esensi dan proses untuk implementasi SEM itu bagaimana gitu aja sih, Kak. Iya, oke. Oke. Ya kalau kepada kesusahan ntar tinggal ke gua aja, gua satu angkatan. Mantap. Tinggal satu kelas 1. Oke. Kalian materi kelas 12. Tapi Wani Piro dulu, Ramli, Wani Piro, barangan. Ya, terima kasih kakak-kakak untuk Pengardian di hari ini, di pagi hari ini. Saya juga merasa senang karena kita bisa ketemu lagi untuk mengikuti sesi diskusi kita. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kuatkan pemahaman untuk modul 2.6 ini. Nah, adapun judul dari pembelajaran kita yaitu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, kakak-kakak, asesmen otentik ini merupakan penilaian yang mencerminkan tugas atau situasi nyata dalam konteks otentik, di mana tujuannya itu untuk mengukur pemahaman dan keterampilan dari peserta didik. Kesepakatan kita seperti biasa ya Kak, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, raise hand, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Tujuan dari sesi kita kali ini, yang pertama, kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Lalu yang kedua, kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Dan yang ketiga, kakak-kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Adapun agenda kita di sesi kali ini ada 4. Yang pertama, refleksi dari hasil belajar mandiri. Kakak-kakak pasti di sini sudah membaca modul kan 2.6. Lalu setelah itu kita berdiskusi, presentasi, dan refleksi. Selanjutnya, mari kita masuk ke agenda pertama, yaitu refleksi dari hasil belajar mandiri kakak-kakak semua. Nah, untuk membantu kita mengingat serta menguatkan pemahaman kita, mungkin kita akan mereview dengan menggunakan contoh gambar. Nanti kakak-kakak jika tahu jawabannya, silakan nyalakan mikrofon dan kakak-kakak mulai memberikan pendapat. Lalu kakak-kakak juga bisa menulis di kolom chat. Nanti saya akan membaca yang kakak-kakak tulis. Kalau mau langsung diutarakan, dipersilakan. Nah, kakak-kakak coba perhatikan 2 gambar ini. Yang pertama ada tes keterampilan gerak dribbling dan zigzag. Dan yang kedua ada asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Kakak-kakak sudah memperhatikan kedua gambarnya, Kak? Oke, pertanyaannya adalah gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak boleh menjawab. Kalau saya gambar A. Gambar A, kenapa Kak? Gambar A. Kenapa Karena Kak? kalau untuk asesmen otentik itu kan kita harus menilai secara utuh dari psikomotorik, kognitif, dan afektifnya dia. Dan itu ibaratnya
penilaian yang otentik lah. Kalau itu kan kelihatan nanti alurnya. Tapi kalau yang B itu kan hanya bermain. Ya, kita nilainya di mana? Agak subjektif gitu. Kalau saya di situ. Oke, baik. Terima kasih Kak Mahmud. Mungkin ada jawaban dari kakak-kakak yang lain yang berbeda. Silakan. Menurut kakak-kakak, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Gambar yang A atau gambar yang B? Yang A itu. Yang A. Gimana Kak Ramli? Kenapa yang A, Kak? Kenapa yang A? Karena gerakannya bukan memenuhi. Jadi gerakan keterampilan yang menunjukkan untuk apa sih? Untuk keterampilan seperti nih dribbling. Jadi ada rintangan. Jadi ada rintangan yang dia harus lewati. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Kak Mahmud. Ada lagi, Kak Mahmud, maaf Kak Ramli. Mungkin ada lagi dari kakak-kakak, silakan Kak. Saya. Ya, silakan Kak. Saya agak beda nih dari kakak-kakak yang lain. Kalau pandangan saya yang B. Ya, kenapa Kak yang B? Karena kan permainan sepak bola ya mungkin lebih natural aja gitu. Karena keterampilan geraknya jadi lebih terlihat, terus situasi permainannya lebih natural gitu, karena kan berbeda-beda dalam situasi permainan bola itu kan berbeda-beda. Jadi nggak ada konteks yang harus anak lari zigzag. Kalau dalam pemain bola kan lebih natural aja gitu. Mungkin kakak bisa disimpulkannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, baik. Mungkin dari kakak-kakak yang lain, silakan ada lagi. Ya, silakan Kak. Ya, baru baca sih otentik itu di Google nih, Mbak Google. Jujur aja kita. Ya, jadi kalau saya yang B, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola, karena di sini yang saya baca otentik itu adalah mencerahkan seluruhnya peserta didik ya, pemecahan masalah secara aktif dalam proses pembelajaran. Ya, jadi kalau buat pemecahin masalah, kalau saya lihat ini yang lebih terbuka banget kayaknya yang B ini. Yang A sih pemecahan masalah nggak terbuka yang B ini kalau saya. Gitu, karena di sini intinya otentik itu penyelidikan diarahkan sendiri, pemecahan masalah kritis gitu, belajar secara aktif gitu aja sih Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Ridwan. Ya kakak-kakak, tadi yang sudah kakak-kakak sampaikan, ada pendapat yang menyatakan bahwa ternyata yang A Kak. Oh, menurut saya yang B. Jadi memang yang mencerminkan pembelajaran dengan asesmen otentik itu yang gambar yang B, yaitu asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Benar. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Good job. Good job Ramli, job gimana Ram? Ya Kak, jadi tujuan pembelajaran PJOK tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan gerak yang parsial, di mana perkembangan keterampilan yang kompleks itu juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki dan juga afektif dari peserta didik. Namun bertujuan agar peserta didik mampu menggunakan keterampilan gerak tersebut dalam situasi aktivitas yang sebenarnya. Nah, hal ini akan mendorong kepercayaan diri dan juga motivasi dari peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas jasmani di luar sekolah. Nah, maka dari itu diperlukan asesmen atau penilaian yang memang mampu menggambarkan kemampuan peserta didik dalam situasi nyata dan juga menggunakan hasil asesmen tersebut sebagai alat
untuk terus belajar meningkatkan keterampilan geraknya. Nah, terus asesmen yang relevan dengan kebutuhan tersebut ini merupakan asesmen otentik, yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata, penerapan keterampilan, terus penerapan pengetahuan, dan juga penerapan dari pemahaman yang bermakna. Nah, adapun ya tujuan dari asesmen otentik ini adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan juga keterampilan mereka dalam situasi yang praktis dan juga otentik atau nyata gitu ya, real. Nah, lalu kemudian bisa merefleksikan kompleksitas ke dunia nyata. Jadi yang menggambarkan asesmennya itu ya ini melalui aktivitas sepak bola, karena di situ peserta didik bisa secara real merasakan dan secara real juga otentik. Tuh, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak. Nah, lalu bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen otentik tersebut? Mungkin ada yang bisa bantu jelaskan, Kak, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen? Silakan kakak-kakak. Bagaimana peserta didik itu terlibat dalam asesmen otentik? Yang pertama itu pembelajaran kolaboratif, diskusi. Raise hand dulu dong. Enggak lah, dia mau udah tahu kok. Ya. Silakan Kak Ramli lanjut. Jadi bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Berarti yang pertama adalah pembelajaran yang kolaboratif, kemudian diskusi kelompok, kemudian dia melakukan stimulasi, kemudian dia melakukan evaluasi, kemudian refleksi, gitu aja. Mantap. Terima kasih Kak Ramli. Umpan baliknya enggak, umpan balik. Kok nggak disebut? Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang, cinta besar. Good job. Ya, Good job. biasanya Kak Ridwan yang semangat, sekarang lagi kenapa? Lagi ambil. Ya, lemes kalah, soalnya sebenarnya sih gini aja ya. Kalau saya tebak kemarin itu bukan kalah menang. Kalau menurut saya, nanti Kak Rica mungkin bisa jawab. Itu kayaknya menang juara poli kemarin. Itu jadi pemenang buat dapat hadiah. Bener gak Kak Rica? Enggak Kak, itu sebenarnya kita di spin. Apa tuh? Di spin Kak, dipilih spin wheel. Pakai wheels. Oh pakai spin ya Allahumma. Nah, karena berarti nggak objektif dong. Karena iya. Kita udah bingung juga Kak, ini semuanya bagus. Lagian yang milih fasilitator, itu PA banget. Nah, itu kan juga jadinya PR buat kita ya. Harusnya tuh yang milih itu adalah yang dewa yang mereka, jadi netral, iya, dewan jurinya. Dewan jurinya fasilitator sendiri ya PA. Saya udah bilang 28 lah, saya bilang. Terus Kak Tatang bilang 29 lah, ya udah. Oke Kak, lanjut ya Kak. Gitu, spin ya. Kebetulan sih juara poli ya. Iya, kebetulan dia juara voli juga. Jadi ya udah lah. Ramli, dengerin tuh kita kalah tuh. Bukan karena kita ini, padahal udah panjang banget itu. Oke, kakak-kakak, ada pertanyaan lagi nih lanjutannya ya Kak. Bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar yang tadi tuh kita, yang ini nih, gambar yang ini. Ya Kak, coba diperhatikan gambarnya. Nah, pertanyaannya bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar ini terkait dengan tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid.
Bagaimana, Kak? Mungkin ada yang bisa sharing, Kak? Silakan Kakak-kakak. Mungkin Ya, saya silakan Kak Agus. mungkin kalau untuk keterlibatan murid kita awali dengan ngasih pemberian instruksi yang jelas ya Kak. Kalau instruksi yang jelas kan mereka akan bermain lebih efisien gitu, arahnya lebih jelas. Terus ketika anak-anak ingin berdiskusi, yang pasti kan kita kan guru kan harus memfasilitasi ketika siswa berdiskusi. Terus ketika anak-anak bermain itu kita harus mengamati selama permainan tersebut ya kan, supaya nanti ketika siswa bertanya kita ada umpan baliknya. Mungkin itu aja sih Kak. Ya baik, terima kasih Kak Agus, good job. Oke kakak-kakak, sebagai pengingat nih terkait bagaimana kita bisa melakukan asesmen otentik, ini kita tampilkan ya slide ini. Nah, di sini ada sebuah langkah-langkah untuk mendesain asesmen otentik. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Ya, saya yakin kakak-kakak masih ingat langkah-langkah ini. Langkah yang paling pertama, yaitu yang tadi, harus mengidentifikasi terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran ini harus jelas dan juga spesifik, serta mencakup keterampilan dan juga pengetahuan yang ingin diukur. Lalu, yang kedua, kriteria ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Bagaimana cara tujuan pembelajaran dapat dikatakan berhasil atau tercapai? Nah, itu ada nih di tahap yang kedua ini. Lalu, yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Nah, ini aktivitas atau tugas ini mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Selanjutnya, keempat, kakak-kakak merancang rubrik penilaian. Lalu yang kelima, kakak-kakak mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan. Dan juga harus dipastikan bahwa asesmen otentik ini tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tapi juga untuk mengukur pengetahuan konseptual yang memang terkait dalam pembelajaran itu. Lalu yang keenam, beri kesempatan untuk berkreativitas dan keberagaman. Nah, di asesmen otentik ini memberikan kesempatan juga bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas mereka dan keberagaman mereka juga dalam penyelesaian tugas. Selanjutnya yang ketujuh, kakak-kakak sebelum melakukan pelaksanaan secara resmi, kakak-kakak juga perlu melakukan uji coba asesmen dengan kelompok kecil dari peserta didik. Kakak-kakak di situ mengamati respon mereka, lalu kakak-kakak juga mengidentifikasi potensi mereka dan juga kendala. Nah, lalu pertimbangkan juga apakah rubrik penilaian yang kakak buat ini mencakup semua aspek yang diinginkan atau tidak. Selanjutnya yang kedelapan, tadi juga sudah dibahas oleh kakak-kakak, yaitu yang penting yaitu mendapatkan umpan balik. Setelah uji coba, umpan balik diberikan baik itu yang bersifat konstruktif dari rekan sejawat atau juga dari peserta didik. Selanjutnya ada revisi dan juga peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, kakak-kakak melakukan revisi pada desain assessment untuk meningkatkan keefektivitasannya di masa yang akan datang ketika kakak ingin menerapkan asesmen otentik tersebut. Lalu yang terakhir yang penting yaitu
kakak-kakak melakukan proses refleksi. Merefleksikan proses asesmen dan juga evaluasi. Kakak mempertimbangkan apa yang berhasil, apa yang sudah baik, dan apa yang perlu untuk ditingkatkan lagi pada pembelajaran selanjutnya. Nah, kakak-kakak ada sebuah studi kasus jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Nah, kira-kira seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Gimana, Kak? Bagaimana kakak bisa membuat rancangan asesmen otentik untuk situasi dalam pembelajaran ini gitu, Kak? Yang tentunya terkait dengan tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan juga pelibatan murid. Mungkin kakak-kakak ada yang ingin sharing? Silakan, Kak. Kak Rica izin mau tanya, saya Ya, baru silakan. masuk nih di laptop ini saya buka di LMS di mana ya? 3 titik apa masih 2? 2.6, Kak. 2.6. Ya, 2.6. Yang tes akhir bukan. Bukan, di habis pertemuan tatap muka itu ada modul 2.6, Kak, tentang asesmen otentik. Oh, asesmen otentik. Ya. Wah, ini aku nggak bisa klik karena belum ngerjain kali ya? Biasanya sih gitu, Kak. Iya nih, aku belum ngerjain nih. Ya Allah. Ya baik, gimana kira-kira kakak-kakak ada yang ingin memberikan tanggapannya, Kak? Atau sharing? Kira-kira jika dalam kelas kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, ada juga peserta didik disabilitas. Nah, seperti apa sih asesmen otentik atau rubrik penilaian yang kakak buat? Set deh, pada nggak ada yang jawab ya, lemah pada, oi, jawab. Nanti kalau saya jawab Anda komen, jadi Anda dulu yang menjawab, Kakak Ridwan. Kalau belum cukup umur, Gale. Oh, belum cukup umur ya, ya udah lanjut. Silakan, Kak. Ayo, kalau belum ada ya kita diem-dieman aja di sini. Ya udah, oke. Ya, angkat tangan dulu, raise hand dulu dah. Oke, silakan Kak Ridwan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz lagi ngerjain soal ini. Lagi jawab apa? Sesuai banget pada. Oke, ya kalau saya ya secara ini ya kayak biasa kali ada tes awal, ada tes akhir, ya nggak disamakan. Gitu aja ya, tetap aja diferensiasi kita tetap aja yang udah. Misalnya dia ketika lagi ngambil nilai basket, misalnya dia layup basket gitu kan, layup basket. Yang lain kalau yang atlet harus masuk ya 5, ya kan. Kalau dari 5 masuk 4 lah. Kalau yang lain masuk 1, contohnya gitu aja sih. Jadi tetap diferensiasi, tetap. Contoh lagi blip test ya kelihatan banget nih. Atlet apa enggak itu di blip test kelihatan. Blip test ya kalau atlet ya harus lulus misalnya 5/6 gitu kan. Nah, kalau yang enggak atlet ya 4 lah udah lulus gitu aja sih. Gitu. Tapi itu blip testnya beneran ya 20 meter ya. Jangan kayak bukan blip testnya cuma 16 meter sampai level 20 ya nggak mungkin ya gitu aja ya. Oke, good job, terima kasih Kak Ridwan. Mungkin ada lagi kakak-kakak yang lain? Kalau tidak ada lanjut lagi ya Kak. Ya, kakak-kakak
penggunaan asesmen portofolio ini Kakak sebenarnya bisa lihat di elaborasi isi yang ada di modul 2.6. Di situ ada contoh rubrik asesmen dengan portofolio PJOK. Ya, penggunaan asesmen portofolio ini dengan kriteria rubrik dapat menjadi solusi bagi kakak-kakak ketika dalam satu kelas ini terdapat kemampuan gerak yang berbeda-beda yang seperti tadi Kak Ridwan sampaikan ya. Bahkan dalam kondisi terdapat peserta didik yang memang berkebutuhan khusus. Nah, rubrik portofolio ini bisa mendorong setiap peserta didik itu fokus pada perkembangan capaian belajar mereka masing-masing. Nah, jadi nanti mungkin bisa kakak-kakak sambil lihat ya rubrik penilaiannya yang ada di LMS. Nah, jadi salah satu caranya itu dengan membuat kriteria rubrik penilaian yang tentunya disesuaikan dengan kondisi kemampuan gerak yang berbeda-beda dari setiap peserta didik kita. Nah, setelah ini kakak-kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok. Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Bentar, Kak. Oke. Jadi nanti kakak-kakak membuat form rubrik berdasarkan materi. Materinya itu materi sepak bola, Kak. Yang pertama, kakak akan menentukan dulu tujuan pembelajaran, lalu kakak menentukan KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kakak membuat form rubrik. Nah, untuk jenjang pendidikannya itu bebas. Nanti kelompok 1 yang ada di main room itu menjadi kelompok 1, kakak membuat rubrik penilaian diri. Lalu yang kelompok 2 ada di main room 2, kakak membuat rubrik penilaian oleh teman. Jadi peer assessment, penilaian antar teman gitu. Kakak membuat rubrik itu. Lalu yang ketiga, kakak membuat di kelompok 3 itu rubrik observasi guru. Jadi setiap kelompok rubrik penilaiannya berbeda. Nah, nanti kakak-kakak mendapatkan waktu untuk mengerjakan selama 30 menit. Kakak-kakak juga mengerjakannya bebas, bisa di Word, PPT, Canva, atau yang lainnya. Yang penting nanti bisa untuk dipresentasikan. Begitu, Kak. Ada pertanyaan untuk diskusi kelompoknya? Arif mana Arif? Udah datang belum si Arif tuh? Dari itu. Rip. Belum masuk ya Arif ya? Itu kemarin gimana kali si Arif ya? Itunya. Udah saya transfer, Kak. Oh, lewat Kakak Rica. Oke. Iya, udah dititipin sama saya. Oke, mantap. Saya kemarin tadinya ini juga, tapi saya bilang ya udah sama saya aja nggak apa-apa. Akhirnya boleh, alhamdulillah. Kakak-kakak untuk tugasnya ada pertanyaan untuk tugas kelompok diskusi? Oke, kalau tidak ada saya langsung bagi ke breakout room ya, Kak. Sebentar saya siapkan dulu breakout room-nya. Kalau kakak-kakak mau berdiskusi boleh.
Di kelompok 1 Kak, yang ada di main room itu ada Kak Andre, Kak Herdian, Kak Mahmud, dan Kak Nanda. Itu akan membuat rubrik penilaian diri ya Kak. Lalu di kelompok 2 ada Kak Agus, Kak Ardian, Kak Ridwan, dan Kak Ramli. Membahas dan membuat rubrik penilaian oleh teman. Lalu yang ketiga, kelompok 3 yaitu Kak Arif, Kak Galeh, Kak Milano, Kak Samsul, dan Kak Ibnu. Itu mendiskusikan dan membuat rubrik observasi guru. Nah, untuk materinya yaitu materi sepak bola. Kita menggunakan asesmen otentik. Jangan lupa untuk menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, lalu menentukan juga KKTP-nya di rubrik sebelum membuat form rubrik tersebut. Oke, baik ya Kak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung open room untuk breakout-nya. Waktu untuk berdiskusi 30 menit. Silakan kakak-kakak untuk masuk ke breakout room-nya masing-masing. Pak Mahfud. Ya. Pak Mahfud yang ganteng. Nih, Mohon izin kita oleh-olehnya nih. Ini oleh-olehnya. Galeh. Oleh-oleh. Ini dokter. Oleh-oleh dari dokter. Pak Mahfud sakit apaan? Sakit kebanyakan duit kayaknya, capek. Alhamdulillah banyak duit, barokah. Capean, cuma kecapean. Ayo, Gimana Kak rubiknya apa yang rubiknya apa yang dari mana Bang Herdian? Rubiknya. Siap. Ini saya yang ketik aja ya. 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 Saya kondisinya lagi kurang fit ini. Ya, siap. Kita ke PPT. Siap, mantap. Saya yang bikin. Ngelihatnya di mana ya? Rubliknya. Apa buat sendiri, Bang Herdian? Sendiri, Pak. Oh, buat sendiri. Oh, rublik itu kan berupa penilaian, toh? Betul. Iya. Misalkan, contohnya sebelum, misalkan saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Bisa. Berarti buat ini dulu ya, buat apa sih namanya? Buat kolom Bang. Tunggu. Sepak bola tentang sepak bola, iya tentang sepak bola Bang. Ya, betul. Udah, saya share screen udah kelihatan belum? Belum Pak. Belum ya? Belum muncul. Yes, betul Bang. Suaranya kedengaran kan Bang? Oke.
Bentar. Iya bang, observasi dulunya bang. Ditanya ya. Oh, ini karena ini hanya jadul ini. Ya dalam kurung dulunya. Masuknya kok gini ya? Ya betul bang. Yes, betul bang. Dulu bang. Ya, oke bang. Nah, ya oke, sip, oke bang. Sip. Belum ya? Nanda sampai 2 ini masuk Zoom. Iya, Bang, izin. Laptop saya tinggal di ruangan. Saya pakai HP lagi ada. Oh, pantas. Tiga. Ya, bisa. Belum ya? Kalian izin bisa ditampilkan di WhatsApp jadi biar ada kita sambil monitor kalian ya. Betul. Dari Abang, Samsul, terus Milano, ada satu keluarga, ada Bang. ya? Iya benar. Udah, Abang sendiri Samsul Bakri. Ya Abang. Iya. Tukar dulu deh. Izin. Pak Mahmud izin tukar laptop dulu. Iya. Oke. Ya, Bu Fitri kayaknya di ruang guru. Ya. Coba saya share screen ya. Coba saya share screen. Nah, kelihatan ya? Kelihatan. Lu kelihatan ya? Lihat, Bang Mahmud. Ya, kelihatan ya. Kita coba buat. Ya. Kan pertama nomor. Terus nomor pernyataan. Terus pernyataan. Terus kita unlock. Oke. Pak Mahfud. Ya. Kelihatan kan nih saya lagi ini kelihatan kan? Kelihatan. Mohon maaf ya, ini mata saya agak sedikit remuk-remuk nih. Oleh semua. Iya.
Intinya nih yang saya lagi kerjain kelihatan kan? Kelihatan pernyataan. Oke, sip. Dan apa yang penting itu? Kan kita buat publik nih. Nah. Kegiatannya tadi main sepak bola ya? Main sepak bola kan kegiatannya. Mas, bagus. Bagaimana? Ada yang mau kerjain hari ini? Apa dulu yang mau dikerjain? Monggo, duduk. Mana Pak yang berarti kalau di office sekarang masih ada kegiatan. Berarti yang chat ini nih yang di sini Bapak ya? Ini di Bapak yang masih itu, terus sama yang di lantai 2 karena ada chat yang sama sama misalnya. Nah, yang toilet lantai 3 putra putri. Ya nanti koordinasinya sama Bapak kalau itu. Ya, tapi nanya yang enaknya, nanya Pak Wakijan di belakang. Dia yang tahu. Kita nggak ngapain. Mama. Kita ngapain yang enggak yang kemarin yang pada saat bongkar WC itu siapa yang ngerjain? Iya, itu kan salahnya. Ada dianya kalau ada tinggalnya coba yang paham Pak Wakijan atau Pak Rasuki. Mereka kemarin masalahnya. Ya, ya. Kalau pikirannya berat, mereka udah siap. Pokoknya koordinasi sama Pak Wakijan sama Pak Rasuki. Karena mereka yang tahu. Bapak. Siap. Kalau office sampai jam berapa? Apa? Office sampai jam 12. Ya, pagi itu punya kita semua itu coba yang di belakang sana punya kita semua. Bukan termasuk punya Bu itu kan ya. Iya nih ya. Ya pakai aja itu kan barang kita. Mau dipulang. Suruh siapa? Ya, tapi barang siapa sih enggak tahu. Maksudnya kan kebetulan nih. Berarti punyanya Bujani yang suruh buang kalau dia punya dia. Jangan nanti bagus yang kerjain. Iya betul. Betul. Wah, enggak. Siap. Ya sama-sama. Oke. Terus dibuka di forum. Dari mana?
Ya nggak bisa di forum itu nggak boleh ngomong begitu ya, itu pelanggaran. Apa? Ya itu kan nyebut namanya, ya nggak boleh di forum seperti itu. Kalau Joko merasa nggak itu dia lapor polisi ya kena, kan gitu. Itu kan udah nyebut namanya, nah. Udah gitu di forum lah, di forum salah dong. Kalau di forum salah, walaupun bagaimana di forum salah, itu forum banyak orang loh. Itu masuk pencemaran nama baik. Lah kan Jokonya udah dipanggil, udah diproses. Udah dipanggil, udah diproses. Nah kalau minta ganti kan ada aturannya, bilangnya ngomongnya ke mereka, nggak boleh ngomong di forum, masuknya pencemaran nama baik, itu nama pasal 336. Nggak bisa, orang tua itu salah. Kalau gua kayak Joko, gua laporin pencemaran nama baik. Gitu loh. Ya nggak bisa, itu forum, beda. Di forum tuh nggak boleh sembarangan. Bukan belain Joko, masalah salah itu penempatan kayak gitu. Nggak bisa lah. Ya makanya gue menyangkut lagi begitu lagi. Iya, kalau udah nggak bisa. Iya. Iya benar.
Ntar bawain baterai ya. 4. Dua aja dulu banyak banget. Itu Dua dulu, Yang- jangan langsung 4 taruh. jamnya yang di Halo Pak, Pak Mahmud gimana Pak? Gimana Pak Mahmud? Suara saya terdengar nggak ini ya? Itu tulisan saya seperti itu. Bagaimana? Oh, Pokoknya nanti tinggal ditambahin. Bisa. suara saya terdengar nggak? Di Ya, Zoom, kedengeran. kedengeran. Gedein lagi Pak itunya. Hah? Gedein lagi. Sebentar. Saya tulis aja dulu, nanti saya gedein ya. Ya, Ya, oke. siap.
Oh iya, saya belum gedein ya, saya gedein sebentar. Siap. Oke, iya, Pak. Pak Mahfud, saya sambil ngajar ya. Saya mengajar futsal. Iya, Pak. Iya, Kak Andre. Udah kelihatan, Herdian. Herdian udah kelihatan. Ya, Pak, udah, Pak. Nah, Ya. saya seperti itu. Itu kan materinya ke lapangan ya. Ya. Bola ya, bola. Nah, rubriknya Pak, bola apa? Poli apa basket, Pak? Hah? Oh, Kenapa? bola. Poli apa basket? Enggak, tadi kan dibilang rubriknya sepak bola. Oh, sepak bola. Ya udah. Makanya di situ saya tulis seperti itu. Saya tulis seperti itu. Sebentar. Nah. Nah, saya tulis seperti ini. Oh, saya tulis itu kan ini penilaian diri sendiri ya, diri siswa ya. Oke. Nah, itu saya tulis nama kelas semester. Saya berdoa, saya tidak mengganggu teman. Saya berani mengakui kesalahan orang lain. Saya menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat. Ya. Nah, ini tugas dengan tepat. Tambahan. Saya menghargai orang lain. Saya mengembalikan barang yang saya pinjam, kan pinjam bola tuh, gitu kan? Bola. Ya. Saya minta maaf jika melakukan kesalahan. Saya datang tepat waktu. Datang tepat waktu ke lapangan ya. Ya. Ya, sama mengganti itu juga. Apa? Apa? Ganti apa? Apa? Seragam. Seragam apa? Nomor 10 ya? Nomor 10. Saya nomor 10 saya mengganti seragam olahraga. Tepat. Ya. Tepat waktu. Ya. Tepat waktu. Tepat waktu. Ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ini Pak, berarti itu kan kalau olahraga ganti baju, terus setelah olahraga ganti baju lagi. Ya. Maksud saya itu tepat apa ya, selesainya gitu loh, maksudnya tepat waktu mengganti dan bahasanya gimana ya? Kan kalau bahasa yang bagus. Kalau pelajaran berikutnya kan iya, enggak, kalau pelajaran berikutnya kan pasti guru yang lain 10 menit. Enggak mau, iya, maksudnya saya mengganti pakaian 10 menit sebelum jam pelajaran selesai. Iya. Ya, betul ya. 11 Iya. ya. Kak, izin Kak, udah selesai Kak. Belum. Nih, 5 menit selesai. lagi ya Kak. Ya, betul. Ya udah, berarti itu 10 menit.
saya balik mengganti seragam 10 menit sebelum pelajar. Bagaimana saya mengganti seragam sekolah. Saya mengganti seragam sekolah 10 menit sebelum KBM selesai. Ya. Maksudnya KBM kan ini KBM olahraga di sini kan? Betul ya? Betul. Oke. Ada lagi nggak? Yang lagi turunin Pak, itu nggak nggak tampilannya nggak full, itu baru di 7 itu di saya. Oh sorry. Ini udah tuh, itu udah kelihatan. Oh nggak gerak ya? Itu udah gerak tuh. Lihat. Jaringan berarti di sini jaringan nih. Udah tuh. Ya. Nah, Mahmud, Kak Erdian izin. Ya. Kebetulan tadi saya sempat menggilang-gilang sebentar. Ini kan kalau saya baca yang dibuat Kak Mahmud berarti penilaian sikap nih Kak ya? Sikap peserta didik kan ya? Iya, rubrik penilaian diri disuruhnya. Supaya bisa Emang yang dimintanya apa, Nanda? Kalau yang saya baca di grup itu kan rubrik penilaian diri, takutnya nanti ada keterampilannya juga gitu Pak. Oh, ya udah nggak apa ditambahin atau bagaimana? Kan dia ini masalah penilaian diri sendiri siswa, gitu. Iya betul. Iya kalau ini baru sikap, belum psikomotoriknya, motoriknya. Apa ditambahin kamu buat lagi atau ini saya sikapnya gitu loh? Oh kalau izin Kak Mahmud saya juga udah buat nih. Ya. Boleh izin share sebentar mungkin? Ya. Oh ya oke siap. Boleh. Monggo. Tuh saya keluarin. Monggo. Wah, Excelnya aplikasi Excel nggak muncul ya? Apa? Oh itu kegiatan lo. Ini kegiatan lo. Kurikulum kegiatan sendiri. Ini sendiri. Nah, izin Kak Mahmud dan yang lainnya. Ya, oke. Nah, ini saya buat mengenai keterampilannya. Jadi ada aspek nilai, teknik dasar, belum tercapai, saya sulit. Terus pemahaman permainan sampai sangat tercapai, terus ada pemahaman permainan. Saya belum memahami aturan, belum tercapai, keterampilan fisik sama kerja sama tim. Itu kalau dari keterampilan sih Kak, kalau yang saya buat. Nah juga saya juga ada referensi kemarin saat PPG untuk membuat rubrik, izin saya share juga mungkin Kak. Seperti nggak keluar lagi. Belum kelihatan ya kan Anda ya? Ini yang tadi ini Kak ya. Jaringan saya. Nah ini satu lagi yang kemarin saya buat PPG kok nggak keluar, bingung saya juga.
Nah ini buat keterampilan sih Kak. Jadi saya buatnya kayak belum tercapai, mulai tercapai, sampai tercapai. Kalau kami share screen PDF nggak bisa ya? Google Pak? Bisa, harusnya bisa. Coba saya bantu deh. Kirim. Oh ini ada Pak. Iya. Nah, ini kalau ini sikap Kak, kemarin saya buat saat PPG, jadi saya percaya diri, peserta didik sangat aktif mengikuti kegiatan, disiplin, tanggung jawab. Nah ini instrumennya. Nah, di bawah-bawah ini kan lembar penilaian, konversi nilai sikap, dan sebagainya. Itu sih Kak, kalau dari saya, instrumen yang keterampilan. Nah, tadi saya kan nggak mengikuti semua, jadi takut saya salah atau gimana. Saya mungkin bisa ada tambahan, saran, dan sebagainya. Itu aja Kak Mahmud, Kak Erdian, dan Kak Andre. Iya ini udah ada di modul ini lah. Nanti mungkin itu aja Kak Mahmud aja dulu yang punya Kak Mahmud, nanti kalau ada tambahan baru udah selesai. Mana itu Kak Erdian cintanya, mana tepuk cinta Kak Erdian. Mana itu tepuk cintanya sampai kemana-mana itu kemarin kita ditiru sama. Pastinya itu. Karamli mana di Karamli ini kok off kamera. Baik kakak-kakak, alhamdulillah ya kita udah selesai melakukan sesi diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah ini kita akan ada presentasi kelompok. Jadi setiap kelompok nanti akan diberikan waktu kurang lebih 5 menit. Dan jika ada tanggapan dari kelompok yang lain dipersilahkan. Mungkin kelompok siapa dulu yang mau lebih dulu? Atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu aja ya Kak? Gimana? Boleh? Oke. Sip. Silakan dari kelompok 1, lalu nanti ke kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 saya ya? Ya. Iya. Oke, saya yang buka. Nanti ya dipresentasikannya ada Kak Herdian dan Kak Winanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semua, kakak-kakak hebat. Sebelum dimulai, kita tepuk cinta dulu. Biar Kang Ridwan kelengat. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Luar biasa. Oke, kami kelompok 1 akan merubrik tentang penilaian diri. Ya, penilaian diri yang akan dibacakan atau ditayangkan oleh Kak Winanda yang akan dibantu oleh Kak Herdian Utomo. Kak Winanda dipersilakan di-share. Oh saya Kak Mahmud, nggak pakai yang Kak Mahmud Kak? Pakai yang tadi saya share Kak? Iya, pakai yang tadi aja nggak apa. Siap.
Mohon diperhatikan ya, nggak ada yang ngedit, nggak ada yang minum, nggak ada yang ngopi. Baik, izin kakak-kakak, kakak-kakak sekalian, kakak Fasil. Sini. Oke, di sini izin saya presentasi sedikit hasil diskusi kelompok kami, kelompok 1 mengenai rubrik penilaian diri siswa. Di sini kami sudah membuat rubrik penilaian sikap pertama. Di sini ada instrumen penilaiannya, ada kriterianya, ada percaya diri. Di situ poin 4 itu baik sekali, peserta didik sangat aktif, mengikuti kegiatan dan berani bertanya, menjawab pertanyaan. Poin 3 baik, dan sampai ke poin 1 yang perlu bimbingan, peserta didik tidak aktif. Mungkin saya tidak bacakan semua, kakak-kakak mengingat waktu. Terus yang kedua ada kriteria disiplin, peserta didik datang ke lapangan sebelum waktu yang ditentukan, mengikuti seluruh proses pembelajaran, itu poin baik sekali kriterianya. Dan sampai perlu bimbingan, peserta didik datang terlambat lebih dari 15 menit ke lapangan dan tidak mengikuti seluruh proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada kriteria tanggung jawab. Di sini kriteria baik sekali itu peserta didik bertanggung jawab atas peralatan yang digunakan dalam pembelajaran tanpa diminta oleh guru. Sampai ke poin 1 yang perlu bimbingan, peserta didik tidak bertanggung jawab atas peralatan yang digunakan dalam pembelajaran. Mungkin itu penilaian sikap, dan selanjutnya di sini saya izin mempresentasikan untuk penilaian keterampilan. Nah, di sini hasil diskusi kelompok kami, yang pertama ada aspek yang dinilai teknik dasar. Belum tercapai itu saya kesulitan mengontrol bola, sampai sangat tercapai saya dapat melakukan berbagai teknik dasar dengan sangat baik, termasuk menggiring bola, menendang, dan menyundul. Dan yang kedua ada pemahaman permainan. Di sini belum tercapai itu saya belum memahami aturan dasar permainan sepak bola. Sampai ke kriteria sangat tercapai, saya memiliki pemahaman yang sangat baik tentang aturan permainan dan taktik yang berbeda. Terus ada keterampilan fisik, saya mudah lelah saat bermain sepak bola. Terus sampai ke poin yang sangat tercapai, turun. Saya memiliki kekuatan, kecepatan, dan kelincahan yang sangat baik untuk bermain sepak bola. Dan terus ada kriteria kerjasama tim. Di sini yang belum tercapai, saya lebih suka bermain sendiri daripada bekerja sama dengan teman. Sampai kriteria sangat tercapai, saya adalah pemain tim yang sangat baik dan selalu memprioritaskan kepentingan tim. Mungkin itu saja dari hasil diskusi presentasi kelompok kami. Mungkin ada saran dan masukan dari kakak-kakak sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Kak Winanda. Ada tambahan Kak Herdian? Saya yakin tidak, karena sibuk lagi bermain HP. Maka saya persilahkan untuk kakak-kakak kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapinya. Silakan kelompok 2, kelompok 3. Waktu kita tinggal 7 menit lagi selesai ini, Jom kayaknya. Google Meet ini Bang, Google Meet bukan Zoom Bang. Lanjut, izin Kak Mahmud, bukannya main HP, karena saya pakai 2 device. Kenapa? Di komputer screenshot. Ya, share screennya Kananda tidak terlihat, makanya saya dari HP saya baca. Wih, ini keren. sudah cukup bagus saya ini Kananda. Kalau tidak ada berarti lanjut ke kelompok 2. Keren. Kak, izin Kak, ini tujuan pembelajarannya udah disebutkan belum tadi? Tujuan main sepak bola kan? Ya. Iya, peserta didik dapat itu ya, Pak Mahmud tadi ya. Tadi apa? Peserta didik dapat menendang apa menggiring tadi Pak Mahmud?
peserta didik dapat Apa mengontrol bola ya tadi ya? Tadi kita itu tujuannya. iya, lupa ditulis kali itu sama Winanda. Kalau ditulis baret semua, Bang. Diketik. Kalau ditulis baret. Oke. Ya gitu Kak Rica. Ya, Pak Satri siap, Kak. dapat mengontrol ya. Nanti dilengkapi lagi aja ya, Kak. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok Kak Ridwan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, semangat pagi teman-teman. Kakak-kakak hebat semua, kecuali Kak Ramli yang sangat hebat, ketawa terus. Untuk kelompok 2 ini ya, kebagian yaitu akan memaparkan rubrik penilaian antar teman. Ya, tadi kami sudah diskusi, kecuali Pak Ramli lagi sibuk ngajar cewek. Jadi hasil diskusinya akan disampaikan oleh Kak Agus Salim dari SMP berapa Bang? Oh, lupa Bang. Ya, selanjutnya silakan Pak Agus. Ya baik, kakak-kakakku sekalian, saya akan menjelaskan format penilaian antar teman. Izin share screen ya. Sudah terlihat ya, kakak-kakak, ini format penilaian antar teman. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu mempraktekkan gerak dasar permainan sepak bola dengan benar dan tepat. Nama teman yang dinilai, nama penilai, kelas, semester, waktu penilaian. Di sini komponennya ada nomor pernyataan, ya. Nomor 1 bisa langsung dilihat, nilainya. Nomor 2 bisa langsung dilihat, komponennya. Nomor 3 lihat hasil penilaiannya. Kesadaran posisi saat bermain sepak bola, memahami posisi sendiri, tapi seringkali keliru. Nanti ada hasilnya nih, mobilitas dan bergerak dengan baik namun terkadang belum efisien. Kerja sama tim, berkolaborasi dengan baik. Misalnya hasilnya ya semua ya, kakak-kakak ya, ini hasilnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Terima kasih, mungkin ada tambahan dari yang lain atau kritik dan saran. Ya, terima kasih Kak Agus atas presentasinya. Di sini sudah lengkap ya. Sudah ada 7 pembelajaran, ada rubriknya. Ya, mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Andian. Kak Ardian. Oh ya, hadir. Dikit-dikit dong tulisannya. Gedein ya. Ya. Udah gede. Baik. Sedikit menambahkan untuk asesmen, maksudnya ini penilaian antar teman ya. Akan dijawab maksudnya untuk peserta didik. Jadi untuk penilaian seperti ini kami membuat dengan tujuan pembelajaran. Jadi semua perangkat yang sudah tertuliskan, jadi kita membuat seperti ini seperti halnya kita membuat soal. Dan kita bagikan LKPD ya, maksudnya seperti LKPD pada saat kita melaksanakan pembelajaran, kita jelaskan ke anak-anak formatnya seperti apa. Jadi dalam hal ini anak ada yang mempraktekkan dan ada yang mengamati. Jadi mereka secara bergantian melakukan hal sama. Bisa secara berpasangan
ataupun bisa secara kelompok. Jadi di situ diterapkan bagaimana mereka menilai dengan cara melihat ataupun mengamati dan merefleksikan, dan di situ juga pastinya nanti akan ada umpan balik. Jadi seperti itu aja. Terima kasih. Iya, sangat bagus sekali tambahannya. Saya yakin semuanya sudah pasti paham dan tidak ada pertanyaan ya. Mungkin ke Mahmud ya. Izin Kak, ini untuk rubrik penilaian yang Kakak dan kelompok buat, ini untuk diterapkan di jenjang atau di fase mana ya Kak? Ya, Pak Agus, tolong yang membuat fase C. C. Berarti untuk kelas 5, kelas 6 ini ya? Kelas 6. Iya, lupa itu menuliskan kelas. Tapi tidak menutup kemungkinan ini tidak hanya di fase C. Untuk fase-fase yang lebih di atas dari C-nya mungkin bisa. Untuk fase Coba kita tanya Kakak Ramli ya, fasenya apa lagi ya? SMP atau SMP. Kak Ramli. Ada Kak Ramli. Kak Ramli masuk, Kak Ramli. Lagi sibuk deh goda-goda yang guru baru tuh, guru-guru perempuannya dia tahu aja. PPL itu kayaknya Bang. Biasa ada PPL Bang. Kalau di SMA ada PPL. Ya kalau saya nganter anak itu suka berdiri itu di gerbang itu. Makanya mau bertanya orangnya nggak ada. Set Bang. Kalau ini mungkin semua jenjang kali ya, Kak Ridwan. Semua jenjang kayaknya juga bisa. Iya, minimal fase C. Ini kebetulan tadi yang bikin Kak Agus ini Bang. Saya hanya nyampein kelasnya doang tadi, nggak lupa itu juga. Minimal fase C. Paling kecil kelasnya tuh kelas 5 SD sampai kelas 12 bisa ini. Cuma tinggal ininya aja kualitasnya dikurang. Ya, bisa. Ya cukup. Tinggal penambahan apa namanya? Itu ya Bang ya, berarti ya penekanannya aja ya. Iya, bedain penekanannya. Ya. Iya, betul. Ayo yang 3. Apaan yang ditekan? Itu si Gales suka dekat sekarang. Kelompok 3. Enak lah rasanya Le. Nyesel. Lagi ngejum. Nyesel kenapa nggak dari dulu? Ya, baik. Kami Kak Rica kayak seneng banget ketawa ini. Kak Samsul mana nih Kak Samsul? Nanda mau ketawa aja. Udah kelihatan ya, udah kelihatan kan ya? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan asesmen otentik sepak bola tentang observasi guru ya. Baik, kelompok 3 ini terdiri dari Bang Arif, Bang Galeh, Bang Milano, dan saya sendiri. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami dan yang pertama peserta didik dapat memahami dan menguasai teknik dasar dribbling, passing, dan setting pada permainan sepak bola. Yang kedua, peserta didik dapat bekerjasama dalam tim untuk menerapkan strategi permainan invasi sepak bola secara efektif. Terus yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap sportif, menghormati aturan permainan dan mengembangkan keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan sepak bola. Selanjutnya ini rubriknya, rubrik observasi guru. Ya ini mohon maaf ini nggak berurutan nih, soalnya telat tadi informasinya. Baik, kriteria teknik dasar. Teknik dasar ini meliputi passing, dribbling, shooting dilakukan dengan sangat baik dan konsisten. Skor 1. Teknik dasar belum dikuasai dengan baik, sering melakukan kesalahan. Ya. Terus skor 2, teknik dasar dilakukan dengan kurang tepat dan masih banyak kesalahan. Skor 3 ini baik, teknik dasar dilakukan dengan baik namun kadang kurang konsisten. Nah, skor 4 yang sangat baik ini, teknik dasar dilakukan dengan sangat baik dan konsisten. Begitu juga dengan kerja sama tim ya, mungkin bisa dibaca sendiri ya kakak-kakak.
Oke, terima kasih dari kami. Mungkin ada masukan atau tambahan mungkin dari teman-teman saya, Bang Milano, silakan. Kedengaran sih? Ada lagi dari teman-teman atau ingin menambahkan atau sharing-sharing? Menambahkan aja nih Kak Samsul di kerjasama tim skor 2. Ya kan dulu kan yang waktu kita tatap maya Pak Mahmud pernah bilang kata latihan kan diganti ya kan dengan apa? Akhirnya alhamdulillah tuh Kak Ardian diganti dengan aktivitas gerak. Alhamdulillah tuh. Ya kan? Jadi di sekolah itu tidak ada latihan karena latihan ada di atlet gitu. Jadi di sekolahan itu sekolah adanya aktivitas gerak. Nah, ini sama nih. Seperti itu juga di skor 2 siswa kurang bekerja sama. Nah, itu kalau menurut saya ya. Jadi kurangnya itu juga tuh. Jadi kalau kurang banget bahasanya siswa jadi kayaknya kita sebagai guru PJOK gagal gitu loh kalau menuliskan siswa kurang kerjasama. Berarti kan kita ngapain gitu loh, ya kan? Berarti cuman ini aja kita sharing aja siswa bukan kurang gitu. Siswa sulitnya atau apa kan gitu. Siswa sulitnya bekerja sama kan bisa seperti itu Kak Samsul. Nah, terima kasih. Mungkin tambahan. Ya siap kamu. Ini kan alur yang skornya ya. Ini kan nggak maksudnya skor 3, skor 2, skor 1, maksudnya nggak berurut ya. Itu kan kalau bisa lebih berurut lagi dari 4, 3, 2, 1 gitu kan. Terus juga Iya Bang. Sepertinya kalau yang tadi Kak Herdian katakan siswa kurang, apakah bisa dikategorikan siswa belum mampu? Cakep. Itu bagus tuh Bang Kak Ardian emang. Ya dari siap senior. Skor 3, skor 2, skor 1, skor 4. Jadi masih berantakan gitu ya. Kalau bisa lebih terarah lagi, lebih diurut sesuai dengan urutannya gitu kalau bisa. Iya. Oke. Boleh ditangkapin langsung ini Kak. Kak, terima kasih atas masukannya ya, abang-abangku ini yang sangat sayang. Ini untuk yang tadi saya bilang ini nggak berurutan, ini memang tadi ngopasnya juga terburu-buru tadi soalnya kerjasamanya. Jadi mohon maaf nanti dirapiin lagi nih. Terus yang bahasa latihan yang mana ya tadi ya? Enggak, maksudnya ininya harus full gitu. Kayaknya nggak ada kata latihan ya. Maksudnya tadi bukan memang nggak ada latihan materi sebelumnya. Kalau sekarang kurang. Oh yang tadi. Yang siswa kurang. Jadi bisa dihitung. Kurang gimana? Cakapannya belum mampu gitu. Dasar dilakukan. Iya, betul. Kurang tepat. Betul. Belum mampu gitu ya. Belum mampu. Oh, bisa dingin aja belum maksimal, mungkin kurang maksimal. Maksudnya teknik dasar dilakukan. Nah, bisa betul ditambahin kurang maksimal dalam bekerja sama. Gitu. Atau lebih fokus. Belum maksimal. Belum ya. Belum maksimal bekerja sama. Ya. Belum maksimal dan masih banyak kesalahan. Ya. Nanti direvisi lagi tuh. Bukannya kurang sih, belum ya. Kan ada perbedaan kan bukannya tidak, tapi kan belum gitu kan. Oke kakak-kakak, nanti bisa di edit lagi setelah sesi gimit ini ya kak. Yang penting tadi sudah mendapatkan masukan dari teman-teman dan untuk dijadikan sebagai bahan diskusi. Karena sudah selesai sesi diskusi dan presentasinya, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya kak. Izin share screen. Bukan Isoma ini, Isoma. Oh enggak. Lanjut. Perbaikan gizi. Enggak ada Isoma. Enggak ada Isoma di sini. Lanjut. Baik kakak-kakak, selanjutnya
kita akan sedikit refleksi, ya Kak. Hal baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari sesi diskusi tadi? Lalu jika kakak diminta untuk membuat rubrik kembali, proses seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Dan pertanyaan yang ketiga, pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin berpendapat, boleh memilih mau menjawab pertanyaan yang mana, atau ketiganya juga dipersilahkan. Silakan Kak. Kariwan narik nafas. Cegukan. Ayo Bang Ramli, refleksi Bang Ramli. Dia paling senang kalau refleksi, dia paling senang. Bentar. Silakan Kak. Atau nanti saya Ya? Langsung aja. Oke. Nah, tuh kan datang wujudnya. Refleksi, ya. Coba gedein, Karika. Itunya. Minta tolong dong kalimatnya. Minta tolong, Karika. Nah, RR. Apa hal baru yang dapat sesi diskusi ini jika Anda diminta untuk rubrik kembali proses seperti apa ya? Oh, refleksinya ya. Jadi yang pertama, kita dapat mengetahui kemampuan peserta didik. Dari proses ini kita bercermin bagaimana kita mengajar kepada siswa-siswa, kepada peserta didik, terutama dari kelas kecil, kelas menengah, dan kelas besar. Kemudian kita mengetahui bagaimana kemampuan kita sebagai guru dalam mengaplikasikan atau memberi metode belajar seperti apa dan kapasitas belajar pembelajarannya itu seperti apa, gitu aja kali ya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Kak Ramli. Mungkin ada lagi dari kakak-kakak yang lain. Mungkin ada lagi dari kakak-kakak yang lain. Oke baik. Cukup. Jika tidak ada, terima kasih Kak Ramli untuk jawabannya, dan semoga sesi pembuatan rubrik tadi menjadi menguatkan kita semua dalam melakukan asesmen otentik. Dan sekarang kita ke sesi yang terakhir. Nah, kakak-kakak, mungkin tadi belum terjawab hal baru yang kakak-kakak dapatkan selama berproses di modul 2.6 dalam mempelajari asesmen otentik. Hal baru apa yang kakak dapatkan? Lalu selama ini asesmen apa yang biasa kakak-kakak lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Mungkin bisa sharing dari pengalaman kakak-kakak. Silakan untuk raise hand, Kak. Raise hand. Untuk yang terakhir saya persilakan Kak Arif. Kak Arif, monggo Kak Arif. Silakan Kak Silakan. Ardian dulu. Kak Ardian. Baik, terima kasih. Apa hal baru yang Anda dapatkan? Ya, tentunya pengalaman proses pembelajaran untuk saya sebagai pendidik, sebagai guru. Ini sebuah pengalaman yang sangat berarti. Jadi kita tidak sekedar tahu, tapi kita dapat memahaminya tentang proses modul 2.6 atau sebelum-sebelumnya. Meskipun saya nggak tahu modul 2.6 judulnya apa, tapi pusing Kak Rica. Tapi Saya hargai jujur.
Coba cinta kecil, cinta besar. Tapi suara lu nggak ada bro. Tapi kalau masalah asesmen ini saya lebih suka karena kita kan sedang belajar dalam kategori berpusat pada peserta didik. Karena saya pernah kemarin saya coba terapkan, saya lebih suka itu asesmen otentik itu diberikan kepada peserta didik. Jadi mereka lebih fokus, mereka lebih mengamati dibandingkan kalau saya selama mengajar ya. Karena kalau guru menjelaskan, arah pandangan mereka tuh nggak fokus gitu kan. Pandangan mereka kemana-mana, terus mereka diam gitu kan. Ada yang mendengarkan, bahkan kalau mereka di depan saja pun kadang juga mereka nggak memahami atau nggak mendengarkan gitu kan. Jadi saya tetap maksudnya memfokuskan anak untuk berpusat kepada guru gitu. Jadi mengarahkan mereka untuk memandang gurunya. Dan saya untuk asesmen seperti ini saya lebih suka berfokus pada anak, biar memang anak-anak itu bisa bersosialisasi dalam mengembangkan pembelajaran yang sedang mereka pelajari. Tentu yang tadi diberikan seperti rubrik-rubrik dan ada tujuan pembelajarannya, semua maknanya. Jadi mudah-mudahan tujuan pembelajaran yang diberikan langsung kepada peserta didik itu tercapai. Itu saja, terima kasih. Jadi saya lebih suka penilaian, maksudnya asesmen ini kepada peserta didik. Terima kasih. Terima kasih Kak Adnan. Baik kakak-kakak, terima kasih untuk refleksinya. Nah sekarang ini jangan lupakan nih pesan kuncinya. Nah pesan kuncinya adalah asesmen membantu pembelajaran dari peserta didik. Dan asesmen otentik ini juga kita membutuhkan tadi yang mungkin Kak Ardian juga sudah sampaikan, pelibatan dari peserta didik dalam melakukan asesmen. Nah, jadi kakak-kakak di akhir sesi ini kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Lalu kakak-kakak juga dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik penilaiannya. Dan yang ketiga, kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, Kak Ardian, nih hari ini kita mempelajarinya ini Kak, asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kalau boleh lagi loh Bang. Apa ya? Siapa situ yang suruh baca? Itu saya foto langsung. Jadi di asesmen otentik ini memang penilaiannya itu langsung mencerminkan tugas dalam situasi nyata gitu Kak. Kalau yang materinya sepak bola, ya mereka asesmennya lagi bermain aktivitas sepak bola, begitu juga basket dan lain-lain. Oke? Itu Kak. Shoot lempar. Ya. Shoot lempar, mantap. Kakak, terima kasih untuk pertemuan tatap maya kita pertama ini setelah tatap muka. Semoga kita makin semangat ke depannya. Dan jangan lupa tugas-tugasnya. Dan minta tolong Kak Gale untuk memimpin doa penutup. Siap, Kak Rica. Baik, terima kasih kepada Kak Rica selaku fasilitator, teman-teman, Pak Mahmud, serta kakak-kakak sekalian. Kita telah memasuki di ujung pertemuan tatap maya pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa foto. Udah tuh tadi, udah saya foto, saya kirim ke grup. Lagi dong Kak, foto. Ya. Foto yang biasa ya. Sehat Bang Mahmud, siapa yang bisa
Siapa yang mau Nggak bantu? kedengeran, No. foto? Speaker lo. Bantu foto ya, Kak. Ya, Baru gayanya apa nih? aja, Bang. Baru keluar bisa nih aja. Oh, pelanggan. Siap. Oh, gini, Kak Herdian begini. Siapa yang mau Tahan dulu. Ya, tahan dulu, tahan. Ya, tahan dulu, tahan. Lagi. Begini. Satu, dua, tiga ya. Ya, tahan dulu. Tahan 5 jam. Ya. Ya, belum? Dah, ayo. Udah, apa lagi? Udah, begini. Oh, tahan. Tahan dulu. Ya, tangan gua gak dapet suwe. Oke, tepuk tangan untuk kita hari ini. Terima kasih banyak kakak-kakak semua. Ya. Sampai ketemu lagi di Tatap Maya selanjutnya. Insya Allah. Hari apa, Kak? Tanggal 8, Kak. Tanggal 8. Ya, Siap, Selasa. Ya, persiapan aksi nyata. Silakan kakak-kakak buka modulnya dan dibaca modulnya. 2.7 ya? Aksi nyata, Kak, apa, Kak? Video. Aksi nyata siap. Kapan paling lama? Saya belum lihat due date-nya itu, Kak. Nanti ya, Kak ya. Siap. Ya, di LMS juga Bisa sebenarnya nyicil. kelihatan. Iya. Tinggal bilang gua aja, ntar via transfer aja. Ini gua satu angkatan nih, 7 kelas. Oh, tinggal tuh udah ada jokinya, Kak Ridwan. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak. Sampai ketemu hari tanggal 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Ridwan, tolong kirim fotonya ya, jangan lupa. Udah. Makasih, Kak. Enggak suka sama anak galak. Selamat beristirahat. Yang belum tugas. Batu cincin. Oh, tes akhir dilewatin ya. Oke, semua.